Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Root. Kita akan melanjutkan eh, oprekan kita atau mainan kita tentang server, administrasi server. Kita akan coba membuat kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mail server yang sebelumnya berbasis command line. Nah, sekarang kita akan coba supaya agak lebih menarik, kita gunakan webmail ya. Jadi mail server seperti sebelumnya ada mail transport agent dan mail user agent. Jadi di sini sudah disediakan komplit ya. Ada mail transfer agentnya, ada mail user agentnya berupa webmail lah ya begitu. Dan kalau bicara tentang mail, webmail gitu ya, biasanya yang terpikir oleh kita atau yang paling terkenal adalah Zimbra gitu ya. Tapi kali ini saya akan membawakan yang bukan Zimbra ya. Atau bahkan mungkin kurang terkenal, tapi menurut saya powerful dan mudah untuk dipahami gitu ya. Kita akan menggunakan e-read mail ya. Saya pernah menggunakan mail ini, e-read mail ini untuk production sekitar 2 tahunan, dan so far so good gitu, tidak ada pernah bermasalah ya, karena memang sudah komplit. Dan kita tetap menggunakan server yang sama ya, Ubuntu server, supaya tidak repot ya. Jadi e-read mail ini sudah ada installer dan dia kelebihannya lebih ringan dibanding kita menggunakan Zimbra karena requirementnya terlalu tinggi ya. Jadi kita akan coba terlebih dahulu untuk akses server ya, sama seperti yang sebelumnya. Saya akan akses server yang sama. Jadi mumpung server ini memang dipergunakan untuk ngoprek administrasi server, jadi saya akan pakai server yang sama. Oke, jadi di sini posisinya sebelumnya ada materi tentang mail. Saya sudah bawakan bagaimana berkirim pesan menggunakan email, tapi via command line, bahkan via telnet gitu ya. Nah, tapi karena itu sudah pernah terinstall sebelumnya, saya sudah buang postfix. Jadi di sini posisinya sudah tidak ada lagi postfix ya, karena nanti kita menggunakan e-read mail, dia akan otomatis menginstal lagi si postfix dan langsung mengkonfigurasi ya. Jadi e-read mail agak mudah, apalagi untuk pemula ya. Jadi posisinya di sini akan ada sebuah software yang package gitu ya, package yang disebut e-read mail. Jadi kalau kita cek websitenya, ini ada e-read mail ya. Jadi di sini tagline-nya free open source gitu ya, mail server. Jadi enak lah ya. Dan ini kita tinggal download. Ketika kita download itu adalah berupa script installer ya. Jadi apapun kebutuhan yang ada nanti dia akan download sendiri ya. Apalagi Ubuntu itu dengan repositorinya yang lengkap, itu jalan dengan mulus. Tapi ini tidak hanya untuk di Ubuntu ya, ini bekerja dengan baik di Red Hat, CentOS, Debian dan sebagainya ya. Nanti kita lihat, bahkan ini sama seperti Zimbra, ada manajemen web base nya. Jadi kita bisa bikin user dan sebagainya dari sana gitu ya. Dan aksesin webmailnya menggunakan Roundcube ya defaultnya. Tapi ada pilihan nanti pada saat instalasi, kita akan milih sukanya yang mana. Oke, dan integrated di dalamnya sudah ada spam assassin dan clamaf gitu ya, cukup komplit. Oke, jadi kita akan download ini ya. Jadi di server tadi kita sudah cek tidak ada mail server yang berjalan dan tidak ada web yang berjalan, karena dia akan punya webnya gitu ya. Jadi di sini sudah dikosongkan. Nah, apa aja requirement yang sebelum kita masuk ke e-read mail ini? Ya, kita download dulu dari sini. Mungkin kita bisa klik saja gitu ya. Kemudian di sini ada yang stable, kita klik kanan saja, copy link, kemudian kita download. Nah, boleh installernya boleh dari mana saja ya. Tapi supaya tidak ada masalah, saya pindah ke root dulu ya. Jadi di sini belum ada isi. Kemudian saya download ya. Saya download, semoga bisa. Oke, kecil ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dia adalah script installer. Jadi kalau kita cek
itu cuman 238 kilo. Oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang namanya mail, kita harus punya mail exchange ya, karena ini public gitu ya. Jadi ada mail exchange-nya, dan kita perlu set hostname kita dengan benar supaya mail itu bisa delivery dengan baik ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan pre-installation-nya adalah mengset etc host. Jadi ini kebetulan webnya di sini, emailnya di sini juga gitu. Jadi domain utamanya juga di sini. Jadi hanya satu server. Jadi saya buat di sini IP publicnya gitu ya. Saya lupa. Kita cek dulu. IP-nya segini. Jadi saya copy saja. Kemudian saya edit etc host. Saya tambahkan di sini host untuk mail ya. Mail terus domainnya, kemudian mail gitu ya. Nama singkatnya gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengganti hostname ya. Hostname ctl set hostname mail.aksandia.tech, karena kebetulan di sini hostname gitu. Jadi kita bisa cek dengan hostname. Ya, sudah benar. Oke. Kemudian kita perlu melakukan penambahan tadi ya, nama subdomain dan MX-nya. Jadi email punya mail exchange ya, untuk menentukan rute email kemana dia akan dikirimkan, ke web server ke mail server yang mana. Jadi seperti biasa kita akan menambahkan subdomain dan entry di name server kita. Oke. Jadi di sini kelihatan sudah ada entry mail sebelumnya saya arahkan ke Google, jadi kita nggak pakai ini ya. Oke, kemudian ini kemarin untuk FTP, ini kemarin untuk web, udah nggak masalah. Oke, saya buat di sini entry mail di alamat yang sama. Oke, kemudian saya buat di sini entry untuk MX ya. Di sini ada priority-nya, in MX kita harus set priority 1. Jadi mail server MX server itu ada prioritas ya. Jadi in case kayak tadi ada yang pertama, sebelumnya ada 5. Jadi priority pertama kalau failure dia akan mengirimkan ke MX kedua, kalau failure dia akan mengirimkan ke MX seterusnya dan seterusnya, supaya delivery email terjamin ya. Jadi karena kita cuma hanya ada satu server, saya buat satu saja ya. In MX mail.aksandia.tech. Oke. Nah, jadi ini ketika ada mail itu akan dilihat domain Aksandia.tech itu kemana lari mailnya, maka otomatis DNS akan menanyakan MX ya. Jadi di sini Aksandia.tech in MX kemana? Ke mail Aksandia. Mail ini ada di mana? Baru dia tanya entry address, mail addressnya sekian. Jadi begitu kira-kira jalur query DNS-nya ya. Jadi email kita nantinya akan bernama domain utamanya. Contohnya fadli@aksandia.tech gitu ya. Seperti biasa ya, saya akan restart ya, sistem CTL restart bin 9 supaya perubahan namanya jalan. Kemudian saya akan melakukan dig ya, untuk mencoba apakah settingan saya benar. Dig, kemudian saya tanya di sini mail. Oke, entry-nya sudah dapat ya. Kemudian saya akan tanya MX-nya untuk Aksandia itu apa? Oke, jadi di sini sudah kejawab bahwa mail exchange-nya ada di mail aksandia.tech. Oh, ternyata saya double nih, sorry, saya salah. Kita perbaiki ya. Oke, ini saya ketinggalan titik. Oke ya, saya ubah lagi. Kita tanya lagi MX-nya. Ya, ini baru benar. Jadi ketika ada email ditanyakan misalnya Fadli@Aksandia, otomatis kan sistem akan menanya Aksandia itu ada di mana mail exchange-nya.
Jadi ketika ditanya mail exchange yang ada di prioritas satunya ada di mail Axandia Tech. Baru dia tanya lagi ya, mail Axandia Tech itu berapa addressnya? Oh segini. Sehingga email itu bisa routing. Oke. Nah, ketika ini sudah selesai, kita tinggal melakukan ekstraksi dari file yang kita download tadi, installer tadi. Ini installernya. Kemudian kita ekstrak ya. Oh sorry, kok ada cd tar. Oke, ini diekstrak. Kemudian kita pindah ke folder iRedMail. Ya, jadi di sini kalau dilihat ini script ya. Ini script installer untuk dia menginstal iRedMail. Oke, kita eksekusi dengan bash iRedMail. Ya, dia akan ngecek dulu apakah kita udah benar atau belum. Kalau kita nggak benar, dia nanti akan bilang, oh hostname kurang. Oh ini etc host belum ya. Ini kebetulan sudah oke semua seperti yang tadi saya bilang, karena dia script installer. Jadi dia akan melakukan pengecekan, kemudian ketika ada perlu paket tambahan dia akan download sendiri. Ya, jadi ini contohnya dia akan mendownload langsung dari repository ya. Jadi dilihat di sini. Oke. Sayanya disconnect ya. Oke. Jaringannya ada problem sedikit. Saya masuk lagi, saya cek dulu. Ada proses yang tadi masih jalan atau enggak? Oke, tidak ya. Oke, saya akan ulangi ya. Bash. Oh, sudah. Kita cek apa benar. Oh ya, benar. Belum ada ya. Jadi kita akan jalankan ulang ya. Oke, dia akan download dari repository. Nah, ini contoh. Jadi ketika tadi pengecekan ada yang perlu download, dia download. Kemudian dia akan mendownload beberapa software dari iRedMail ya. Jadi ini contoh dari download.iredmail.org. Di sini ada targetnya atau aplikasi source-nya untuk iRedmail itu sendiri. Jadi sini ada iRedAdmin ya. Jadi ada beberapa yang memang dia perlu download dulu. Kemudian dia simpan untuk dieksekusi nanti selanjutnya di script ini juga gitu ya. Jadi kita akan coba tunggu. Nah, sambil menunggu mungkin saya bisa tunjukkan di sini tampilan iRedMail ya, karena belum diinstal ya. Kita coba lihat di image. Nah, kira-kira begini nanti tampilannya. Jadi ada manajemennya ya. Ini untuk adminnya, kira-kira begitu ya. Untuk apa adminnya? Untuk nanti ya membuat user seperti ini ya, pengaturan kuota dan sebagainya ya. Nah, bagaimana tampilan emailnya? Tampilan email di iRedMail seperti ini, roundcoup ya. Jadi sudah ada webmailnya, kemudian nanti kita bisa berkirim-kirim email, kira-kira gitu ya. Jadi kirim-kirim nanti akan kita coba tes gitu ya. Seharusnya dia tidak ada masalah. Jadi ini sangat mudah dan memang dia ada opsi-opsi nanti, termasuk dia nanya ke kita mau pakai database apa gitu ya. Nah, ini. Jadi ketika dia sudah komplit download, muncullah wizard ya. Yang namanya installer, script installer, tentu kita dimanjakan gitu ya. Jadi dikasih wizard. Ini nextnya apa? Ini nextnya apa gitu ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini yes. Kemudian dia bilang storage itu ada di mana? Ya di sini contoh aja Farmail ya. Nah, kemudian ingin pakai web server apa? Karena kita ingin ada web mailnya tadi ya, jadi mesti ada web server. Di sini defaultnya Nginx, sudah kita next saja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, database-nya mau apa? Ya, yang paling familiar kan biasanya ini ya, MariaDB atau MySQL ya. Jadi ini kita pakai. Kemudian tolong berikan password katanya ya. Silahkan inputkan dan jangan lupa ya. Saya contoh akan inputkan password saya. Oke. Nah, kemudian domain pertamanya apa? Ya.
ini adalah domain alamat emailnya. Ingat tadi MX kita itu nanti akan jadi alamat email @nama domain gitu. Jadi MX tadi nama domain utama. Jadi saya akan masukkan di sini nama domain utama. Ya. Walaupun nanti di berjalannya itu kita bisa pakai tambahin domain-domain lain gitu ya. Itu panjang lagi pembahasannya ya. Oke, kemudian secara default e-mail itu punya admin, super admin gitu ya. Dan namanya itu sudah pasti postmaster. Jadi sini ada contoh postmaster @aksandiatech, kasih password apa? Ya, seperti biasa kita kasih password dan jangan lupa karena nanti akan kita pakai. Nah, ini. Jadi ada klien ya. Jadi defaultnya dia akan berikan roundcube mail gitu ya. Kemudian bisa pakai Sogo, ini kan sama ya, sama-sama mail klien lah kira-kira gitu. Kemudian di sini ada untuk monitoring ya, kayaknya nggak usah dulu kita bahas. Kemudian ini admin, ini yang perlu ya, admin panelnya ya. Kemudian fail to ban ini juga untuk security ya, jadi kalau menghindari spam dan sebagainya ya. Ini kita tidak usah bahas dulu, saya uncheck dulu. Jadi core-nya adalah e-admin dan roundcube mail ya. Kemudian kita next. Nah, dia akan memberikan konfirmasi. Ini yang dia terima tadi gitu ya, settingannya benar tidak gitu ya. Jadi ini perhatikan bahwa di sini ada Aksandiatech gitu ya. Ini adalah postmasternya yang tadi kita berikan password. Oke, kira kalau sudah benar kita ketik yes, dia akan download semua kebutuhan ya. Download dari repository langsung, kemudian akan langsung melakukan settingan. Nanti kita akan lihat. Semoga tidak lama ya internetnya. Sepertinya sih nggak lama. Oke, jadi sebagai informasi ini saya menggunakan VPS atau Virtual Private Server yang kami bikin di atas cloud kami di Politeknik. Kemudian speknya tidak tinggi, hanya 2/4 ya, atau 2 core 4 GB RAM ya, hanya sebegitu. Tapi kalau kita nanti bahas Zimbra itu nggak bisa dengan spek seperti itu ya, apalagi ini sudah ada tadi services DNS di dalamnya. Jadi sudah ada service yang jalan. Kalau misalnya seandainya banyak services, dia juga web, dia juga FTP dan sebagainya ya, kalau kita bicara Zimbra nggak akan kuat gitu ya. Nah, kalau mau cek, kita coba cek ya, Zimbra minimum requirement itu cukup tinggi ya, Zimbra minimum requirements ya. Jadi ini kenapa saya menggunakan e-mail, karena tuntutan ngajar itu harus ada webmail. Kemudian kondisi lab tidak begitu kuat spesifikasinya, sehingga saya mengambil keputusan nggak usah dulu Zimbra ya. Jadi mungkin Zimbranya nanti dibahas secara online saja gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, single server installation minimum 8 GB RAM itu bagi Zimbra. Jadi saya tidak pakai Zimbra. Ya, mungkin nanti kalau saya coba upgrade, kalau ada kesempatan kita coba bahas bagaimana install Zimbra gitu ya. Tapi basically sama, fiturnya sama. Yang penting itu dari webmail adalah bagaimana kita bisa berkirim-kirim email dan bisa manage usernya kan gitu. Jadi ada user bisa kirim pesan dan seterusnya. Jadi itu purpose dari mail server. Oke, ini sepertinya proses download sudah selesai. Jadi ini adalah proses dia nginstal, ya, nginstalin software termasuk di situ ada Nginx dan sebagainya ya. PHP sebagai interpreternya, untuk webmailnya nanti ini ya. Nah, jadi nanti setelah ini selesai diinstal, baru script tadi yang ada di e-mail tadi akan melakukan konfigurasi secara otomatis. Berdasarkan apa? Berdasarkan inputan dari wizard kita tadi. Jadi kalau dicek di sini kalau kita cek, sebetulnya ada dia membuat sebuah file baru yang berisikan config gitu ya. Nah, tadi saya ada di root, kemudian di e-mail nih ya tadi ya. Jadi sebetulnya di sini dia ada config. Nah, ini yang baru dibuat.
Ini isinya apa, settingan kita gitu ya. Jadi kalau kita tadi setting nama domain apa, disimpannya ke sana. Password apa, disimpannya ke sana gitu ya. Jadi installer iRedMail akan melakukan instalasi berdasarkan file config ini nantinya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nginput atau nginstalin satu-satu lagi aplikasi ya. Jadi dia sudah bantu kita untuk melakukan settingan. Oke, kita tunggu. Seharusnya ini tidak lama ya. Nah, ini dengan posisi 2/4 gitu ya, 2 core 4 GB, dia udah lumayan kencang gitu, apalagi dengan spek server yang lebih tinggi dari ini. Biasanya kalau mail server sih kita tidak akan tidak akan punya spek yang rendah ya untuk mail server. Ini hanya karena untuk pembelajaran. Oke. Nah, untuk mail server sendiri sedikit tips, biasanya yang jadi problem itu adalah disk ya. Kenapa? Karena kita yang namanya user itu berkirim-kirim email, dia akan store ya. Dia akan store data ke MySQL, kemudian kalau ada attachment dia store ke foldernya gitu ya. Itu yang akan membuat nanti server itu cepat penuh. Jadi storage lebih harus dipikirkan ketika kita punya mail. Ya, ya kalau kita bisa menggunakan layanan mail secara corporate, ya contohnya menggunakan G Suite itu lebih baik. Tapi in case ketika nanti kita butuh untuk membuat sendiri, iRedMail adalah salah satu solusi yang cukup cepat, gitu ya. Dan instalasinya tidak ribet gitu ya. Plus iRedMail adalah mail server yang ringan. Oke, ini melakukan config ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, creating config file. Dia akan bikin sendiri config file, kemudian dia akan setting sendiri ya, termasuk nanti setting password gitu ya. Nah, di akhir dari instalasi, iRedMail itu akan memberitahu bahwa ini sudah selesai nih katanya. Dan kita diminta untuk melakukan restart atau reboot ya. Kita akan reboot servernya, kemudian kita akan akses langsung webnya. Jadi cukup mudah ya. Satu script prepare dulu, habis itu eksekusi script, dia akan jalan sendiri, restart, mail server akan selesai ya. Oke. Ya, ini saya akan coba keluar dulu, kemudian saya coba dari luar, ini bukan dari dalam, melakukan ping. Seharusnya ketemu ya, karena dia DNS ya. Jadi nanti kita akan akses webmailnya dengan alamat ini. Oke. Ini masih processing karena ada compile ya. Nah, ini ya, secara default dia sudah ada spam assassin ya, just security-nya sudah ada. Kemudian ada ClamMav kalau tidak salah saya ya, yang akan diupdate daily. Jadi ini siap untuk production. Jadi tadi kalau seandainya ini bukan untuk pembelajaran, yang tadi tidak usah di-uncheck ya. Kalau untuk production di checklist saja ada fail to ban ya. Kemudian ada monitoring, itu di checklist saja ya, supaya semuanya terinstall. Oke, kita masih menunggu ya. Saya coba monitor bagaimana posisi instalasi. Kita lihat bekerja keras nggak dia ya. Tapi yang namanya instalasi pasti bekerja cukup keras ya. Oh, ternyata enggak. Oke. Mungkin dia lagi konfigurasi, berarti disk yang kemungkinan akan cukup besar. Nah, ini ya, ada lagi yang harus di-downloadnya. Nah, ini
dia ada Apache 2 bawaannya, pakai PHP FPM. Nah tadi kita checklist Nginx, artinya apa? Nginx akan menjadi reverse proxy ya. Bayangan saya seperti itu. Nah ini adalah konfigurasinya ya. Jadi tadi semua instalasi selesai, instalasi dia akan melakukan konfigurasi untuk iRed mailnya ya. Contohnya dia bikin SSL certificate, kemudian configure OpenSSL, kemudian nanti dia akan memberikan atau setting password ya, diinjekkan kira-kira begitu passwordnya. Baru nanti selesai dia akan memberikan informasi tentang hasil instalasi. Saya kurang tahu apa teman-teman pernah menggunakan iRed mail. Jika pernah menggunakan iRed mail, saya rasa sudah tidak perlu lihat video ini ya, udah pernah nginstal gitu. Tapi kalau pernah pakainya doang, belum pernah install ya, ginilah kira-kira instalasinya. Ya, ini OpenSSL memang agak lama ya. Oke, jadi di antara server itu mail ini yang paling kompleks memang ya. Mail ini paling kompleks, artinya dia punya web ya, dia punya DNS, entry-nya juga tidak standar gitu, ada MX entry. Nah kemudian ada juga mail transfer agent-nya sendiri. Oke, tadi saya sempat singgung soal MX entry ya. Jadi saya akan perlihatkan contoh. Di sini ada DNS checker. Mungkin kita bisa lihat kampus PCR gitu ya. PCR ACID, kita lihat mail exchange-nya kemana gitu. Kalau PCR dia pakai Google ya. Nah jadi satu di depan ini ya, saya boleh perbesar. Satu di depan ini menyatakan priority tadi ya. Priority 1, priority 5, 5, 10, 10. Jadi di sini ada sekitar 5 entry ya. Yang namanya Google ya, dia punya layanan yang sangat luar biasa. Jadi bisa reliable lah. Ketika ada masalah, misalnya ini penuh atau ngantrinya terlalu panjang atau tidak bisa di reach, dia akan pindah ya. Ya, jadi pindah lagi, pindah dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini bisa dipakai gitu. Sebetulnya untuk 5 entry itu sudah banyak ya. Nah kita coba cek yang lain ya. Mungkin domain lain. Oh ya, domain kita tadi mungkin bisa tercrawl di sini karena dia domain real. Kita cek MX-nya, seharusnya ada ke, nah ini ya, ada satu ke mail Axandia Tech. Jadi ini memang sudah dikonfigurasi dengan benar berarti. Oke, jadi mail itu ketika ada tujuan email dari orang ke siapapun usernya @Axandia Tech, maka akan dilarikan ke mail server ini. Kira-kira begitu maksudnya. Oke, nah ini dia melakukan konfigurasi ya, postfix, kemudian dan seterusnya. Nah ini keluar pertanyaan, mau pakai firewall rules atau tidak ya? Karena saya nggak bahas security ya, jadi kita nolkan saja. Nah kemudian selesai. Oke, nah ketika selesai dia bilang di sini please reboot your system ya. Kita tinggal sudo reboot, nggak perlu sudo ya, reboot. Maka ini akan di restart. Kita pantau dengan ping ya. Nah dia putus. Ketika nanti dia replay berarti servernya sudah hidup. Kita akan coba masuk lagi dan akses ya. Jadi mudah sebetulnya instalasinya ya. Oke, masih booting up gitu ya. Oke, sepertinya sudah reply. Oke, nah saya akan coba masuk lagi
Begini bisa atau begini juga bisa, karena ya dia sama gitu ya servernya. Oke, jadi tadi dia sudah bilang ini sudah selesai, silakan diakses webnya. Nah, kita coba ya. Ini karena sudah selesai, saya akan coba buka browser ya. Incognito saja karena supaya tidak tersimpan di browser saya. Oke, jadi yang kita akses adalah mailnya gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi dia sudah ngasih info di hasil instalasinya itu. Untuk mengakses mailnya itu /mail. Oh, ternyata ada. Oh, belum bisa ya? Seharusnya bisa. Oke. Saya coba buat lagi. Takutnya typo. Nah, bener kan? Oke. Nah, untuk mengakses mailnya katanya /mail. Kemudian ya, karena dia pakai sertifikat SSL yang dikonfigurasi sendiri, maka muncul seperti ini kan? Ya, karena tidak desain oleh Certificate Authority, tapi nggak masalah. Kita lagi nggak bahas itu. Nah, ini. Ya. Jadi tadi karena kita pilih Roundcoup, maka tampilan webnya ada Roundcoup. Jadi kita tinggal login ya. Tadi Postmaster secara default sudah ada ya. Kemudian kita masukin passwordnya. Oke, selesai. Jadi email. Nah, bagaimana cara makainya? Kalau cara makai saya rasa gampang ya. Sama seperti kita pakai Gmail, di situ ada inbox, draft, send item, junk. Ini secara default dia ada email bawaannya ya, bagaimana cara config mail user agent kalau mau pakai Thunderbird dan sebagainya ya. Ini dokumentasi ya. Ini detail dari instalasi. Oke. Nah, tadi ada manajemen base-nya kan ya. Nah, manajemennya tinggal di mail.aksandiatech@admin. Nah, ini dia. Akun pertamanya pasti Postmaster tadi ya. Postmaster. Ya, kemudian saya login. Oops, sorry, typo. Oke, nah ini dia manajemen konsolnya, web management base-nya ya, web base management. Oke, saya akan contohkan untuk membuat sebuah user. Saya punya user di sini, saya add ya. Kemudian saya buat Fadli gitu ya. Jadi alamat emailnya Fadli@aksandiatech. Kemudian ya passwordnya random saja. Saya copy aja ini. Kemudian display name-nya. Kemudian saya diberikan kuota 1 GB lah, cukup. Oke. Oh, oke. Passwordnya kurang strong katanya. Oke, saya ulang. Fadli. Ya, saya buat password sendiri lagi ya. Oke, kemudian saya add. Oke, usernya sudah ada 1. Kemudian saya coba tambahkan lagi. Ini kalau kita klik di sini usernya. Jadi di sini ada Postmaster yang bawaannya pasti ada. Ya, kemudian saya buat lagi 1 user. Ya, di sini add user ini tambah. Kemudian saya buat user 1 atau user aja deh. Ya. User testing. Oke, sama, kasih aja 1 GB cukup. Oke. Jadi sini ada 2 user. Saya akan coba testing berkirim email dari Fadli ke user dan sebaliknya ya. Jadi sebisa mungkin Postmaster jangan dipakai karena itu adalah admin ya. Jadi saya logout. Kemudian saya login sebagai Fadli. Kemudian passwordnya.
Oke, saya akan coba kirim email seperti biasa. Di sini compose ke siapa? Ke user as @sandiatech. Ya, testing kirim email. Halo user, ini admin. Testing kirim email pakai webmail. Jadi semudah itu ya. Kita coba kirim. Nah, kalau ada attachment ya tinggal di attach di sini ya. Kita coba kirim. Oke, katanya terkirim. Kita cek di outbox atau di send item. Nih ya. Nah, sekarang saya akan logout, ganti ke user. Oke, saya login. Nah, ini dia. Jadi email sudah ready dan siap dipakai ya. Nah, kita tinggal tes sekali lagi untuk reply saja lah ya. Biar bisa membuktikan dia bisa dua arah. Testing diterima, email masuk gitu ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi kirim. Saya kembali logout, kemudian saya kembali masuk sebagai user Fadli. Oke, ini dia. Oke, jadi begitu webmail ya. Jadi di sini sederhana ya. Lebih advance-nya nanti di sini bisa kita nambahin domain kalau kita lebih dari satu domain gitu ya. Di dalam mail server itu, kemudian user-user, kemudian activity-activity-nya bisa dilihat, admin log-nya ya. Kemudian siapa saja admin-adminnya, di sini baru ada satu ya. Kemudian kita bisa tambahkan domain lagi dan tambahkan user. Ya, jadi ini sederhana webmailnya, tapi siap pakai. Oke, saya rasa itu untuk webmail ya, mudah dilakukan. Overviewnya singkat. Kita lakukan setting, kemudian kita download installernya ya, settingan awal download installernya, atau boleh download dulu baru setting. Kemudian eksekusi installer dengan perintah bash ya. Kemudian kita ikuti saja, tunggu. Kemudian kasih password, ikuti wizardnya, kasih password dan sebagainya, sesuaikan dengan kondisi. Kemudian finish, dia akan minta restart atau reboot. Selesai reboot, langsung kita akses web base ya. Jadi begitu kira-kira yang bisa saya share tentang webmail. Semoga bisa membantu ya. Demikian saja untuk share kali ini. Kita akan ketemu di video-video lainnya. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.